Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Dr. Asmindri SAG MPD, beserta dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan seperjuangan dalam hal menuntut ilmu. Pada pertemuan ke-8 ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar dengan mata kuliah Desain Pembelajaran dan Pengembangan oleh saya sendiri, Radia Edina, teman saya Ibu Muharnis, dan juga rekan saya satu lagi, Bapak Ilfiar. Nah, untuk materi pertama, yaitu mengenai kurikulum 2013, akan dijelaskan sedikit oleh Ibu Muharnis. Kepada Ibu Muharnis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7 tentang kurikulum 2013 dan revisinya, serta kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum di Indonesia terus dikembangkan dan direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Sejak Indonesia merdeka, sudah terjadi 10 kali perubahan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan dua perubahan terakhir dari kurikulum nasional. Kita lihat yang pertama, kurikulum 2013. Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, kurikulum 2006 dipandang tidak relevan lagi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah memandang perlu mengadakan pengembangan kurikulum 2006. Maka pada tahun 2013 lahirlah kurikulum 2013. Ada 4 perubahan yang dasar pada kurikulum daripada kurikulum sebelumnya. Yang pertama, konsep kurikulum. Yang kedua, buku yang digunakan. Yang ketiga, proses. Yang keempat, penilaian. Konsep kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif atau berkarakter melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang kedua, buku. Dalam kurikulum 2013, buku ditulis mengacu kepada konsep kurikulum yang terdiri dari KI, KD, dan silabus. Dalam mengajar, ada 2 jenis buku, yaitu buku siswa dan buku guru. Buku siswa lebih ditekankan pada activity based atau pembelajaran berbasis aktivitas, bukan merupakan bahan bacaan saja. Setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan siswa. Buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Selanjutnya, proses. Proses pembelajaran yang mendukung kreativitas dengan pendekatan saintifik. Dengan langkah-langkah mengamati, menanya, menalar, mencoba atau observation based learning, dan mengkomunikasikan. Penilaian. Adapun proses penilaian juga mendukung kreativitas. Langkah penguatan proses penilaian mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari yang rendah sampai ke yang tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam, bukan sekedar hafalan, mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa, dan menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Adapun karakteristik kurikulum 2013 adalah memberikan pembelajaran yang seimbang antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapatnya di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor, serta menerapkannya dalam
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kelima, kompetensi inti yang dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Keenam, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Selanjutnya, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan ke semua program studi. Yang kedua, dalam kurikulum 2013 tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Artinya, semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang ketiga, pendidikan siswa dimulai sejak awal, seperti pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kesiapan pembelajaran terletak pada guru. Kemampuan dan kecakapan profesional guru terus dipacu melalui pelatihan-pelatihan. Kurikulum 2013 mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, dalam kurikulum 2013, pemerintah seolah melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Guru tidak dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, keseimbangan antara orientasi, proses, dan hasil pembelajaran sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Yang ketiga, peintegrasian mapel IPA dan IPS dalam mapel bahasa Indonesia untuk jenjang SD tidak tepat karena rumpun ilmu tersebut berbeda. Revisi kurikulum 2013. Pada awal tahun 2014, kurikulum 2013 mulai dilaksanakan pada beberapa sekolah yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Uji coba kurikulum ini memunculkan banyak masukan dari publik, para ahli dan para penggiat serta pemerhati pendidikan. Maka dilakukanlah revisi atau perbaikan terhadap kurikulum 2013. Revisi kurikulum 2013 dilakukan sejak tahun 2016 dan hampir setiap tahun terjadi revisi terhadap kurikulum 2013. Revisi kurikulum 2013 pada tahun 2016. Yang pertama, nama kurikulum. Nama kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum 2013 revisi 2016. Penilaian KI 1 dan KI 2 hanya untuk mata pelajaran PKN dan PAIDP saja, tetapi tetap dituliskan di dalam perangkat pembelajaran. Kemudian pengambilan nilai praktek adalah nilai yang tertinggi saja pada KD yang sama. Yang keempat, pendekatan saintifik 5M bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Yang keempat, silabus kurikulum 2013 lebih ramping, hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu KD, kegiatan pembelajaran, yang kelima, komponen RPP. Komponen RPP pada kurikulum revisi kurikulum 2013 tahun 2016, metode pembelajaran dihilangkan dari komponen RPP. Yang kedelapan, skala penilaian. Skala penilaian untuk pengetahuan adalah 1 sampai 100, sedangkan penilaian sikap diberi dengan predikat yang dilengkapi dengan deskripsi. Yang kesembilan, remedial. Remedial diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai kurang. Sebelum remedial dilakukan perbaikan pembelajaran terlebih dahulu, dan nilai remedial adalah nilai yang didapatkan sebagai hasil remedial, bukan memberikan nilai sebatas KKM. Selanjutnya, revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017. Perubahan kurikulum 2013 pada tahun 2017 adalah
dijelaskan pada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK literasi, yaitu yang berisi penguatan pendidikan karakter, literasi, kemudian keterampilan 4C, yaitu kreatif, critical thinking, communication, dan kolaboratif. Yang keempat, higher order thinking skills atau yang disebut dengan HOTS. Pada tahun 2018, kurikulum 2013 kembali direvisi. Ada dua hal yang direvisi pada kurikulum 2013 pada tahun ini. Yang pertama adalah tentang penilaian sikap. Penilaian sikap dibuat dengan memberikan jurnal. Yang dicatat pada jurnal itu adalah sikap yang ekstrim positif dan ekstrim negatif saja. Sementara yang biasa-biasa saja tidak dimasukkan ke dalam jurnal penilaian sikap. Kemudian perubahan yang kedua adalah tentang silabus KI dan daftar KIKD. Perubahan terjadi dengan keluarnya Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Revisi kurikulum 2013 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kurikulum 2013 kembali direvisi seperti yang tercantum pada SE Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan komponen RPP. Pada tahun 2019, RPP disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Revisi kurikulum 2013 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 berlatar belakang dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran di sekolah. Hal ini berefek kepada susahnya atau sulitnya pencapaian kompetensi pembelajaran di sekolah. Maka pemerintah menentukan kebijakan dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang kurikulum darurat. Pada kurikulum darurat ini, guru hanya mengajarkan KD yang esensial saja, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara KD yang lain yang dipandang tidak esensial itu tidak diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, lanjutkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itulah pemaparan singkat dari Ibu Marnis. Untuk materi selanjutnya mungkin mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, pertama itu kita dituntut untuk mengetahui literasi-literasi baru. Yang pertama itu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berproses pada akhlak yang mulia. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar itu mempunyai 4 kebijakan dasar dalam pembuatan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama USBN, kebijakan dari USBN. Kedua, kebijakan ujian nasional. Ketiga, RPP. Dan keempat, PPDB zonasi. Nah, dari keempat kebijakan ini saya akan menjelaskan dua lagi oleh teman saya Bapak Ilvian. Nah, kita lanjut sebelum kita masuk kepada 4 kebijakan tersebut yang sebagai landasan kurikulum Merdeka Belajar. Dan produk kurikulum sudah harus mengalami perubahan seiring dengan lahirnya satu Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu KKNI. Kedua, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Nah, terdapat 2 hal esensial yang perlu dicermati bersama, yakni yang pertama profil lulusan serta capaian belajar, learning outcome, dan atau sering disebut dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kualifikasi capaian. Nah, untuk masuk kepada kebijakan yang pertama yaitu USBN pada tahun 2020. Nah, kurikulum yang harus memiliki berbagai alternatif pembelajaran. Yang pertama, bentuk pembelajarannya yaitu kuliah, responsi atau tutorial, bisa berupa seminar atau praktikum. Nah, metode pembelajarannya berbasis masalah, berbasis proyeksi, berbasis penelitian, dan berbasis pengabdian. Nah, masuk kepada USBN 2020 menurut Permendikbud nomor 40
23 tahun 2019 mengenai ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang bermaksudkan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai capaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, pada pasal 5 ayat 1 juga menegaskan bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan yang lainnya yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, pada pasal ke-6 ayat 2 juga menegaskan kelulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, kebijakan nomor 2 yaitu ujian nasional. Nah, bentuk teknis yang dilakukan saat pelaksanaan ujian dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Bapak teman saya. Terima kasih Ibu Moderator. Baik Bapak dosen yang kita hormati dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom meeting ini, saya akan melanjutkan materi yang telah kami buat, yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang A, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Yang B, tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. C, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, KKG, MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. D, adapun RPP yang sudah dibuat tetap bisa digunakan dan bisa pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 di atas. Selanjutnya, kompetensi profesional. Pertama adalah konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Yang kedua adalah materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Yang keempat, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah presentasi pembagian penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. Untuk jalur zonasi, paling sedikitnya dalam penerimaan peserta didik baru itu berkisar 50%. Kemudian untuk jalur afirmasi, paling sedikitnya adalah 15%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, barangkali ada orang tua atau wali dari anak yang mendaftar pada satu sekolah itu, untuk presentasinya adalah 5%. Kemudian yang jalur prestasi atau sisa dari kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali itu berkisar di antara 0 sampai 30%.
jadi kita perlu, jadi tidak ada lagi anak-anak kita yang belajar di sekolah yang lain yang tidak bisa diterima di sekolah di tempat tinggalnya. Jadi itu Bapak-Bapak dan Ibu materi yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan singkat dari Bapak Yulfian mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin sedikit kesimpulan yang dapat kami berikan, yaitu terdapat implikasi yang memang kuat ya bagi peningkatan mutu pembelajaran jika kurikulum dapat dirancang secara optimal. Nah, kondisi demikian kan berrelasi dengan konsepsi-konsepsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dipahami bersama bahwa lembaga pendidikan tidak steril dari tuntutan dan perkembangan zaman. Kemampuan menyikapi tantangan dan kecenderungan zaman menjadi standar bagi sebuah lembaga pendidikan untuk tetap kompetitif. Tantangan dan kecenderungan memaksa harus lembaga pendidikan untuk menerapkan logika kooperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisien pembiayaan, perhitungan risiko, dan kemampuan prediktif. Untuk itulah diperlukan pengarahan segenap potensi sumber daya lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi. Nah, inovasi merupakan bagian dari validasi dan berpengaruh memperluas keilmuan yang bermanfaat. Salah satunya yaitu pembaruan atau inovasi mengenai kurikulum. Nah, itulah sedikit pemaparan dari kami. Saya mewakili teman-teman saya yang tampil. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.